4 mitos kejatuhan cicak di anggota tubuh. Cicak merupakan salah satu hewan melata yang cukup terkenal di kalangan anak-anak. Apalagi sejak ada lagu dolanan cicak-cicak di dinding. Anak mana yang tidak hafal dengan lirik tersebut? Sejak zaman ibu dan nenek Anda kecil, sampai sekarang Anda memiliki cucu, masih lagu yang sama dinyanyikan. Dengan lirik dan irama yang sama, tak ada perubahan sama sekali. Sejak kecil Anda mungkin akan girang mendapati cicak di atas atap perumahan, dan namun lama-kelamaan, mungkin rasa girang tersebut mulai luntur dan memudar. Pasalnya semakin lama, Anda akan merasa bahwa hewan ini berpotensi untuk membuat diri Anda merasa jijik. Bentuknya yang kecil, lunak, dan warnanya yang krem kecoklatan. Dengan kedua mata bundar dan hitamnya, menatap Anda sebagai musuh yang besar. Kejadian cicak jatuh dari atap yang sebenarnya biasa, dipandang sebagai sebuah pertanda. Mereka yang beranggapan bahwa dunia cicak berada di atas, maka tidak ada kemungkinan ia jatuh. Atau boleh saja cicak jatuh, tapi ketika ia sedang sendirian, tidak ada manusia yang berada di sekitarnya. Sebagian negara besar, yang memiliki banyak keragaman suku, agama, ras, golongan, dan kelompok, seperti Indonesia misalnya, beranggapan lain. Ada satu kelompok tertentu yang mana mengabaikan kejadian cicak jatuh, entah dari atap atau dari dinding. Tapi ada pula yang menganggap bahwa jatuhnya cicak merupakan suatu pertanda buruk yang mungkin terjadi. Semua kejadian yang dialami oleh sebagian besar masyarakat akan berkembang menjadi mitos dan kebiasaan. Padahal boleh jadi kejadian tadi merupakan suatu kebetulan semata. Mungkin sama takdirnya antara orang satu dengan orang lain. Sama-sama memberikan kabar bahagia. Tapi juga ada beberapa orang yang takdirnya tidak semujur teman-teman yang lain. Akhirnya kejadian yang sudah dihubung-hubungkan tadi menjadi omongan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Mereka membicarakan dari satu kampung ke kampung lain. Sehingga berakhir dengan kepercayaan dan mitos, yang membuat penduduk setempat percaya. Bahkan rasa percaya tadi dibawa sampai beberapa generasi ke bawah. Ada yang menganggap bahwa cicak merupakan hewan pembawa kesialan. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa cicak merupakan hewan pendatang Dewi Fortuna. Sebenarnya siapakah yang paling benar? Namanya mitos, tidak bisa dipegang kebenarannya. Bisa jadi karena takdir yang sama. Ada baiknya untuk tetap membiarkan kasus cicak jatuh tersebut hanya diam sebagai mitos. Cicak yang ada di atas atap memiliki kemungkinan untuk jatuh kemana saja. Baik di tangan, kaki, kepala dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah pernah mengalami masa itu. Dan usai mereka kejatuhan cicak, ada yang girang dan ada yang sedih. Menurut pandangan penduduk setempat, cicak yang jatuh tidak sekedar jatuh biasa. Ada pertanda lain. Bahkan bagian tubuh mana yang dijatuhi cicak juga menjadi suatu pertanda. Apakah Anda pernah? Berikut adalah mitos kejatuhan cicak. Tanda sial. Ada yang mengatakan bahwa cicak membawa malapetaka. Saat Anda mengalami kejatuhan cicak yang ada malah pertanda kesialan siap datang dalam kurun waktu dekat ini nanti, kejadian buruk segera menimpa Anda. Kejatuhan cicak ini sebagai pertanda bahwa Anda diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Rezeki diambil orang. Dinamakan sebagai rezeki yang hilang, karena ada jatah rezeki yang harusnya Anda dapatkan tertunda. Entah hilang karena diambil orang, atau masih tertinggal di kolong langit. Tak ada yang tahu. Hanya saja sebenarnya Anda mendapatkan jatah rezeki tadi. Cuma tidak bisa turun dan sampai ke tangan Anda terhalang sesuatu. Boleh jadi rezeki yang harusnya Anda dapatkan, sementara ini diberikan pada orang lain yang lebih membutuhkan dahulu. Ada anggota keluarga yang akan meninggal. Memang ada saja mitos mengenai cicak. Orang-orang akan memberikan respon biasa saja, ketika ia tidak sengaja menyentuh cicak. Atau sampai menginjak cicak, sampai bertet atau bahkan mati. Tapi kenapa yang paling dirisaukan adalah mereka yang kejatuhan cicak dari atas?
Padahal jika Anda amati, membunuh cecak secara tidak sengaja dengan cara menginjaknya lebih kejam. Sayangnya mitos hanya bekerja bagi mereka yang kejatuhan cecak dari atas. Bukan bertemu cecak dari bawah, samping, dan lain sebagainya. Salah satu alasan mereka takut kejatuhan cecak adalah adanya kutukan mematikan yang ditujukan pada anggota keluarga yang lain. Cecak jatuh mengenai tubuh Anda, maka satu pertanda bahwa ada anggota keluarga akan ada yang meninggal. Terdengar kejam dan mengerikan, ya? Jika Anda pikir-pikir lagi, mungkinkah kematian seseorang dihubungkan dengan kejatuhan cecak? Kalau memang seperti itu, ketika ada anggota keluarga Anda yang sakit, maka usahakan cecak-cecak jangan ada yang berada di atas atap. Takut nanti jatuh, lalu keluarga yang sedang sakit akan segera meninggal. Bisa-bisanya cecak dijadikan sebuah patokan takdir. Ada makna tertentu jika cecak jatuh di ubun-ubun. Sedang duduk-duduk di sofa sambil menikmati teh panas dan menonton televisi. Kemudian ada suatu benda yang dilempar, mengenai tepat di atas kepala Anda. Kira-kira, apa yang akan Anda lakukan? Menebak apakah yang baru saja turun? Ini bisa jadi salah satu pilihan. Ternyata saat Anda sadar, segera diambil apa yang ada di atas kepala Anda. Bentuknya lembek, berlemak, empuk, dan genuk-genuk. Setelah diambil, ternyata benda tadi adalah cecak. Respon seperti apa yang akan Anda lakukan? Merasa jijik? Mungkin sebagian besar ia mengabaikannya. Mungkin sebagian orang lain juga akan melakukan hal demikian. Dari berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, cecak jatuh di atas kepala Anda memberikan suatu tanda. Karena tepat berada di atas ubun-ubun, kemungkinan pertandanya adalah buruk. Rentang waktunya juga tidak akan lama, tinggal menunggu beberapa menit setelahnya. Apakah yang akan terjadi? Silahkan Anda coba sendiri cara mengatasi kejadian buruk atas jatuhnya cecak. Jika memang cecak membawa pertanda buruk, maka kebanyakan orang akan menghindari keberadaannya. Cecak yang sedang nangkring di atas atap rumah Anda, sedang fokus membidik mangsanya. Kemudian jatuh ke bawah karena kekurangan keseimbangan. Tidak sengaja menjatuhi tubuh Anda. Banyak yang beranggapan bahwa kejatuhan cecak akan membawa pertanda sial. Begitu pula diri Anda percaya dengan pernyataan tersebut. Untuk menghilangkan kutukan cecak, Anda akan melakukan berbagai cara agar mitos tadi tidak menjadi kenyataan. Berbagai usaha akan Anda lakukan untuk menggagalkan kutukan cecak. Mungkin apa yang akan kalian lakukan? Ada orang yang langsung memangsa cecak tadi. Mereka memburu cecak yang berhasil jatuh ke salah satu bagian tubuhnya. Kemudian apa yang dilakukan? Membuka mulut cecak, dan dirobeknya. Tragis, mengerikan. Apakah salah jika cecak jatuh ke bawah? Karena tidak sengaja jatuh ke bawah, cecak harus mendapat kesialan. Selain itu, ketika ada seorang anggota keluarga yang merasa kejatuhan cecak pada hari itu, ia akan melakukan antisipasi. Karena kejatuhan cecak merupakan perihal buruk, ada baiknya mereka melakukan pencegahan hal buruk tersebut. Misalnya dengan melarang semua anggota keluarganya keluar dari rumah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kejadian-kejadian buruk. Firasat kuat bahwa jika ada yang bepergian, maka musibah akan datang mengintai keluarga tersebut. Ini tidak akan berhenti, sampai sebelum cecak yang terpeleset, tidak sengaja jatuh tadi ketemu. Hukum mengaitkan binatang dengan takdir. Memang sejak zaman jahiliyah, sudah banyak orang yang tidak beragama mengaitkan banyak kejadian-kejadian dengan binatang yang ada di sekitarnya. Padahal secara ilmiah, semua tidak ada kaitannya. Cicak dengan kematian seseorang, kucing dengan musibah yang akan melanda, dan lain sebagainya. Binatang itu sama seperti manusia. Semua takdirnya ditentukan oleh Tuhan. Kalau memang sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Tak ada sangkut pautnya dengan jatuhnya hewan seperti cicak dan lain sebagainya. Lantas apakah ada hewan yang disangkut pautkan dengan takdir? Sebenarnya bukan takdir. Hanya saja ada beberapa hewan yang menjadi suatu pertanda akan terjadi sesuatu.
Misalnya di daerah pegunungan, banyak sekali hewan yang berhabitat dan tinggal di sekitar sana. Kemudian tanpa adanya pemberitahuan apapun, mereka berbondong-bondong turun ke dataran lebih rendah. Hal ini juga disertai dengan awan hitam dan mendung. Maka gejala-gejala alam seperti inilah yang patut untuk dicurigai. Mungkin akan terjadi bencana. Misalnya gunung berapi. Jika tidak segera melakukan evakuasi, akan muncul hal buruk lainnya menimpa diri Anda. Sedangkan cicak yang jatuh dihubungkan dengan kematian salah satu anggota keluarga, atau akan muncul musibah seperti malapetaka, atau kecelakaan, memang sangat mustahil. Bagaimana bisa cicak sebagai penentu takdir? Jika memang setelah Anda kejatuhan cicak, kemudian ada anggota keluarga yang meninggal, berarti itu memang terjadi kebetulan. Suatu kebetulan yang tidak disengaja. Mungkin cicak ini bukan menjadi pertanda buruk untuk Anda, tapi memang sudah waktunya cicak jatuh mengenai diri Anda. Menyangkut pautkan segala sesuatu seperti ini dinamakan dengan tiarah. Baik melalui jatuhnya cicak dari atap, dari sinyal burung, dari tertabraknya kucing, dan lain sebagainya dengan suatu takdir atau akan datang kesialan pada diri Anda, jelas menurut Islam ini dinamakan sebagai salah satu bentuk kesyirikan. Yang mana diartikan Anda menyekutukan Allah. Menganggap bukan hanya Tuhan penentu takdir. Menganggap ada kekuatan lain yang lebih besar dari Allah. Bahkan dosa dari kesyirikan ini termasuk dalam salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Lalu jika kita memiliki firasat tentang kejadian buruk, seperti kesialan yang akan menimpa hidup kita atau hal lainnya, apakah juga termasuk dalam syirik? Tidak. Firasat berbeda dengan hal ini. Ketika kita berfirasat akan datang hal buruk, sama seperti Anda memiliki perasaan tidak nyaman pada diri Anda saat melakukan sesuatu. Merasa ada yang kurang, merasa ada yang aneh. Hanya sekedar perasaan saja. Tidak dipercaya sebagai takdir. Toh kalau Anda hanya berfirasat buruk, tidak semua akan terjadi bukan? Tidak semua firasat menjadi kenyataan juga bukan? Tidak ada sangkut paut antara musibah dengan jatuhnya cicak. Sponsors Link. Apakah semua musibah harus diawali dengan jatuhnya cicak ke atas tubuh Anda? Apakah rumah yang bebas cicak berarti mereka juga bebas dari musibah? Apakah rumah mereka yang banyak cicaknya berarti juga akan timbul malapetaka yang banyak pula? Kasihan sekali mereka yang memiliki rumah banyak cicaknya. Ini sama saja mereka membiarkan malapetaka terus mengikuti dirinya selama ada cicak dibiarkan bersarang di rumahnya. Sama seperti rumah yang tak ada cicaknya. Maka mereka tidak akan membiarkan musibah dan malapetaka dalam rumahnya. Jika memang demikian, selama tak ada cicak di rumahnya, hidup mereka akan tentram. Tak ada musibah. Tak ada kematian keluarga. Tak ada yang terkena sial. Tak ada kecelakaan atau hal buruk lainnya. Maka bagaimana mereka bisa bersyukur jika tidak ditimpa musibah? Bagaimana mereka bisa belajar bersabar jika tidak diuji? Bagaimana bisa mereka belajar tawakal jika tidak dicoba? Maka sesungguhnya musibah dan keberuntungan seperti bunga mawar dan durinya. Selama ada mawar, maka masih ada duri. Selama ada duka, pasti tetap ada tawa. Selama ada kesedihan, pastilah tetap ada kebahagiaan.